Oke teman-teman, hari ini Minggu pagi saya sama teman-teman berempat mau nonton rally cross. Jadi kayak balap mobil, separuh aspal, separuh tanah. Nah, jaraknya sekitar 2,5 jam, yaitu di San Luis. Oke, kita mau berangkat, nanti kita ketemu lagi. Halo teman-teman, welcome to Phil Channel. Gimana kabar hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat. Oke, so di video kali ini saya mau membagikan pengalaman tentang rasanya nonton rally cross langsung di sirkuit di Amerika. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di sirkuit ARX. Kondisi sirkuit sebentar lagi dimulai kualifikasi. Sangat menarik. Jagoan saya Patrick Sandel dari Subaru. Kita lihat nanti ya. Jadi untuk event kali ini namanya America's Rally Cross. Itu event yang diadakan di Amerika, Kanada, dan Australia. Nah, apa itu rally cross? Rally cross adalah balap mobil seperti mobil rally gitu ya, tapi dilepas di sirkuit. Dalam arti dalam satu race itu bisa 4-6 mobil atau pembalap. Sampai di sini udah kebayangkan serunya. Jadi rally cross ini pasar senggolnya mobil rally. Gitu kira-kira. Soalnya apa? Soalnya rapat sekali dan sangat kompetitif. Dalam arti seru, singgol-singgolan itu biasa. Karena pinter-pinternya gimana ngambil dari sisi dalam, dari sisi luar, gimana menunggu momen lawan bikin kesalahan kita langsung ambil. Nah itu yang bikin seru. Kadang singgolan crash itu sering terjadi. Oke, untuk kelasnya sendiri di America Rally Cross ini, yang pertama ada kelas pemula yaitu ARX3. Setelah lulus dari ARX3 naik kelas ke ARX2. ARX2 ini udah menengah, berisi tim besar, dan kalau berprestasi di sini naik kelas ke ARX. Ini kelas yang paling utama, diisi tim-tim pabrikan, diisi mekanik-mekanik top, juga pembalap-pembalap pro ekspor gitu. Nah, untuk kelas ekspor, kelas ARX ini turun pabrikan, diwakili dari Ford Racing USA. Mereka pakai Ford Focus STI. Pembalapnya untuk event kali ini ada Picoy, itu promosi dari ARX2 naik kelas ke ARX, sama Steve Arpin. Steve Arpin ini tahun sebelumnya satu tim sama Ken Block. Cuma untuk tahun ini Ken Block tidak gabung, apa mungkin berbenturan dengan event yang World Rally Cross. Terus dari VW, pabrikan VW ada Scott Speed sama Wilhelm. Satu lagi dari Subaru. Subaru di sini Subaru tim biasa menurunkan 3 pembalap, 3 driver. Yang pertama Chris Atkinson dari Australia. Terus yang kedua ada Scott Speed dari USA. Yang satu Patrick Sandel. Keren banget. Yuk kita coba lihat Subaru dari dekat. Subaru Rally tim USA. Very nice car. Oh man. Oh yeah. Woohoo! Future racing. Yeah.
Aika rata-rata untuk yang kelas RX ini mobilnya berkekuatan 600 horsepower. Jadi kebayangkan mobil berkekuatan 600 horsepower dilepas bareng-bareng, keren, ngeri. Hilang. Satu lagi ada pertanyaan teman-teman, apa sih yang membedakan nonton langsung di sirkuit sama nonton via TV atau streaming? Gimana rasanya? Oke, kalau menurut pandangan saya ya, kalau untuk view-nya enakan nonton di TV atau streaming karena bisa nonton dari rumah, bisa sambil santai, sambil ngopi, ya kan? Tetapi saya lebih suka nonton di sirkuit. Kenapa? Adrenalinnya, men. Adrenalinnya luar biasa. Kita ikut terpacu, seru. Kalau pas senggolan apalagi. Udah gitu peraungan knalpotnya, tentu saja knalpot mobil racing sangat jauh berbeda dengan mobil standar ya, apalagi mobil racingnya yang 600 horsepower, hilang. Nah, yang menarik dan menurut saya banyak menariknya, kalau kelemahannya cuma satu, view-nya kita terbatas karena nonton langsung di sirkuit. Misalnya kita nonton start ya, selesai, habis start kita nonton beberapa tikungan aja, nanti nunggu satu lap mendekati situ baru bisa nonton lagi. Tapi biasanya disediakan big screen di sirkuit. Ini kita mau lihat startnya kelas RX2. RX2 itu kelas kedua, jadi di bawah satu kelas, di bawah kelas utama. Kita coba lihat startnya nanti ya, suaranya serem. Here we go. Startnya suaranya memekakkan telinga, masuk sampai relung hati. Kesimpulannya nonton di sirkuit sama nonton di TV kalau menurut saya jauh. Ada hal yang mahal kalau kita nonton di sirkuit itu. Apa itu? Yaitu peraungan knalpotnya menggelegar. Itu menusuk sampai ke hati. Memuaskan, puas, keren. Maka dari itu biasanya kalau ada event-event yang dekat, event otomotif, saya nonton. Saya minta libur sama juragan, kalau memungkinkan saya ambil libur dan saya nonton. Oke. Terus satu lagi teman-teman, ada satu pertanyaan lagi dari saya, tapi pertanyaan ini dijawab setelah nonton ya, jadi pastikan nonton sampai usai baru jawab pertanyaan saya, berbagi opini saja. Gini pertanyaannya, mungkin nggak ini event kayak gini rallycross ini diadakan di Indonesia? Oke. Nah, tolong berbagi opini teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau mungkin bisa beri penjelasan, atau kalau misalnya mungkin tapi susah mas, itu bisa diberi penjelasan juga. Atau ada yang jawab berpikiran, nggak mungkin mas, sulit. Itu juga dijelaskan kenapa. Soalnya menurut saya gini teman-teman, sangat menarik. Menurut saya sangat menarik dan sangat mungkin. Karena apa? Karena Indonesia pasar otomotifnya juga bagus. Dalam arti pabrikan diajak ikut situ ya kemungkinan besar mau. Udah gitu kita punya banyak perusahaan besar. Dalam arti bisa diajak gabung untuk meramaikan event tersebut. Misalnya kayak Pertamina, ya kan, Telkom, Garuda, belum yang lain, sama salah satu stasiun TV misalnya. Jadi bisa
disiarin live streaming di YouTube atau di TV, kan menarik ya kan. Memang tantangannya gini, tantangannya itu otomatis karena ini dilepas bareng dalam satu race, itu kan rawan crash ya, rawan crash. Singgol-singgolan itu rawan, akan menelan budget yang cukup tinggi, Tetapi ya itu tadi, kenapa saya share sama teman-teman berbagi opini, kalau bisa diterapkan, dicoba di Indonesia, kenapa enggak? Ini akan sangat menarik, man. Jos gandos. Misalnya gini, misalnya kalau dari pabrikan misalnya Honda, Bang Pitra Eri ikut, Bang Pitra Eri misalnya disupport Honda, atau Bang Rifat Sungkar disupport Mitsubishi ya kok. Sama satu lagi misalnya beberapa, misalnya Mas Agil disupport Toyota. Ya kan mobil-mobil yang dipakai juga mobil yang dijual di pasaran di Indonesia. Jadi hitung-hitung dari pabrikan itu sarana promosi juga. Ngeri ya, Oke, jadi langsung saja simak videonya. Jangan lupa tonton sampai usai dan bagi opini ya. Thank you for watching. Job, semangat. Baru melawan satu BW. Sekarang race final Arik, kelas paling utama. Baru Ford BW. Subaru di depan semua guys, sangat menarik. Sementara 3 Subaru di depan. Dari ban kelas utamanya mantap. Sebelah sini jokernya, jadi dalam 4 lap mesti ngambil joker sekali. Joker itu bisa lebih pendek dari rute, bisa shortcut, bisa lebih panjang. Ini lap terakhir. There's some experience right there.
Ya, selesai sudah rangkaian acara hari ini. Rallycross St. Louis finish.